yang mengganggu waktu Bapak pagi hari ini. Jadi begini Pak, kebetulan kami ada tugas seperti itu mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Jadi apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Terima kasih Pak. Jadi Pak, selama ini sebagai pemimpin di SMA Negeri 1 Sanayama ini sudah tentu Bapak sudah banyak mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus, baik itu kasus-kasus yang ada unsur dilema etika maupun yang ada unsur rujukan moral. Jadi yang saya mau tanya Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baik, terima kasih. Pertama dulu saya ucapkan terima kasih sudah hadir ke sini, jadi kita bisa berbagi. Ya. Yang artinya mungkin informasi yang saya sampaikan juga itu berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang terjadi di Komisi 1. Jadi sebenarnya dalam pengambilan kebijakan dalam suatu mungkin kasus permasalahan atau tantangan yang ada di satuan pendidikan, sebenarnya tiada hari tanpa masalah, tiada hari tanpa tantangan. Tentunya seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana mengidentifikasinya, artinya bagaimana kita bisa melihat, bisa menentukan. Tentunya itu berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Itu mengidentifikasinya artinya ketika sesuatu keputusan itu ada suatu decision yang kita lakukan, terkadang bisa melanggar suatu aturan yang kita sudah buat, tetapi di lain sisi kita harus memikirkan juga mungkin ada nilai kemanusiaan yang bisa, nilai sosialnya, dan itu terjadi. Untuk mengidentifikasinya sebenarnya ya, artinya berdasarkan apa yang dilihat saja, yang berdasarkan apa yang dilihat, berdasarkan laporan-laporan juga, karena kita di sini kan sistem manajemen, kita bisa mendengarkan laporan dari wakil kepala sekolah, dari wali kelas, dan bahkan di sini juga kita terima ketika masyarakat hadir ke sini untuk menyampaikan mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Ketika masyarakat melihat tentang anak didik kita di sini, itu juga kita identifikasi berdasarkan informasi-informasi yang ada. Dan tentunya sebagai pimpinan saya juga punya catatan kecil untuk mengidentifikasi setiap hal-hal yang mungkin berhubungan dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan bahkan peserta didik. Jadi cara saya adalah membuat catatan-catatan dan menerima informasi juga dari berbagai sumber. Jadi setelah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, selama ini bagi Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, ini saya kasih contoh lah. Kalau ini yang sering terjadi di sekolah kita ini adalah misalnya ketika ini untuk pendidik ya, ketika guru atau pendidik harus meninggalkan tugasnya, ya, meninggalkan tugasnya dengan alasan mungkin ada keluarga yang meninggal. Dan kebetulan di daerah kita ini termasuk daerah yang sangat kental budayanya, sehingga saya istilahkan itu sebuah kearifan lokal. Kenapa? Karena punya prinsip, ketika Anda tidak akan hadir di duka sesama atau duka orang lain, maka bisa saja nanti ketika Anda menghadapi duka juga, Anda tidak akan dikunjungi. Sementara di lain sisi, dia harus meninggalkan tugas utamanya sebagai pendidik untuk mengisi anak didik kita. Itu yang sering terjadi. Dan bahkan ada juga ketika mungkin anggota keluarga sakit, ya itu kan hal-hal yang memang kita harus bijak dalam menanggapinya. Dan itu sering terjadi ketika harusnya
kita upacara pagi ini sifatnya ini umum, sementara disampaikan maaf Pak, kebetulan ini saya demam tinggi. Jadi kita memang harus, atau mungkin pada saat dia jadi pembina upacara pagi itu tiba-tiba tidak jadi karena hal yang memang tidak bisa dielakkan. Jadi itu pun berhubungan kita juga bijak menanggapi kasus tersebut. Artinya ya, kalau bicara masalah kemanusiaan mungkin anggota keluarga sakit atau mungkin terluka, ya kita juga harus berpikir. Jadi kebijakannya ya mungkin kita solusi yang terbaik. Jadi Bapak lebih menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan dalam pengambilan keputusan. Jelas, karena bagaimanapun kita ini kan makhluk sosial, kita tidak bisa terlepas dari hal-hal seperti itu. Adakah langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Kalau langkah-langkah dalam mengambil keputusan sebenarnya itu dari awal juga, dari awal ketika saya menjadi pimpinan di sini, artinya saya menggali beberapa informasi apa yang merupakan kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya di lingkungan masyarakat sekitar ini, dan tentunya kita bahas bersama ya. Langkah-langkahnya kita buat kesepakatan bersama, yang artinya contohlah ketika mungkin Bapak Ibu guru pada hari tertentu tidak bisa hadir karena hal yang memang tidak bisa dielakkan juga, bukan mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada duka di tetangga, keluarga dekat, tentunya saya akan memberikan bebannya, artinya itu ibarat utang yang harus dibayar kepada anak. Artinya ada satu sisi atau satu kelompok yang dirugikan kan ketika Bapak Ibu guru tidak masuk pada hari itu mengajar anak-anak. Ya, artinya kita memberikan gizi kepada anak-anak, hari itu mereka kekurangan gizi kan, seperti itu. Nah, jadi utang Bapak Ibu guru adalah mengatur waktu ke depan membayar itu. Artinya walaupun pada saat itu ada satu yang mungkin harus sedikit rugi, tapi itu akan pasti dibayar. Ya, artinya ngatur waktu di lain waktunya. Mungkin ketika kelas itu kosong, Bapak Ibu guru yang lain juga tidak hadir, dia bisa isi di sana. Artinya itu utang. Itu tetap saya tegaskan kepada Bapak Ibu guru, itu utang, karena capaian kita ada, target kita ada, target Bapak Ibu guru juga ada. Nah, jadi bisa kadang juga Bapak Ibu guru ngambil ekstra setelah pulang, Pak izin ya setelah jam aja dulu karena materi saya kemarin itu tidak terpenuhi, berhubung saya tidak hadir. Saya kasih waktu, dan kita juga fair dengan itu, kita bisa terima dengan itu, dan kita juga sudah sampaikan kepada orang tua, dan bahkan di setiap pertemuan dengan orang tua itu kita sampaikan. Artinya terkadang ada ya, kadang-kadang ketika Bapak Ibu guru mengajar ini memang asik, butuh waktu ya, kita juga harus siap sebagai orang tua, dan itu sudah kita konfirmasikan pada setiap pertemuan. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa ada dua kepentingan yang sama-sama berjalan terelakkan. Jadi walaupun kita harus memilih salah satunya yang terbaik, tapi seperti budaya di sekolah Bapak bahwa itu tidak dibiarkan begitu saja, bahwa ada pertanggungjawaban untuk kasus-kasus yang akan dirugi atau keputusan yang dirugikan atau yang tidak dipilih pada saat itu. Adakah hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus ini? Oke, jadi artinya langkah efektifnya adalah kesepakatan. Langkah efektifnya adalah kesepakatan bersama di seluruh masyarakat sekolah, mulai dari saya sebagai pimpinan, manajemen sekolah, Bapak Ibu guru, ya, siswa, dan bahkan orang tua siswa. Jadi langkah-langkahnya adalah punya pemahaman bersama. Ya, kita punya kesepakaman bersama dengan itu. Artinya kita harus terima. Mungkin ada hal yang seperti saya kasih contoh tadi. Jadi ketika mungkin siswa tidak bisa menerima mata pelajaran pada hari itu, ya mereka sudah welcome menerimanya, ya, karena ibu itu lagi berduka, ada tetangganya yang berduka, atau ada hal yang memang tidak bisa pungkiri atau tidak bisa dihindari. Nah,
Jadi yang saya tangkap yang efektif yang Bapak lakukan selama ini itu membangun pemahaman ya, Pemahaman. di antara seluruh warga Seluruh, sekolah. betul. Adakah hal-hal yang merupakan tantangan bagi Bapak selama mengambil keputusan pada kasus ini? Ya, sebenarnya tantangan di hati nurani. Itu sebenarnya, itu tantangannya di hati nurani. Karena sebenarnya pada prinsip utamanya kepentingan umum sebenarnya di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tetapi karena mengingat dan menimbang, ya, artinya tantangan saya lebih ke hati saya saja. Ya, saya lebih artinya anggaplah ini beban saya, anggaplah yang saya hadapi ini adalah tanggung jawab saya, ya, yang tidak mungkin harus dibebankan kepada orang lain. Tapi dengan catatan bahwa seluruh unsur masyarakat sekolah itu harus tahu, ya, karena kita juga membentuk mereka dari hal-hal yang seperti itu. Ya, artinya harus saling menyadari, artinya mungkin ada yang memang bisa dikondisikan sebenarnya tidak harus mengganggu yang lain, ya itu tidak masalah. Tetapi memang kalau tidak bisa, Ya, kalau mendesak, ya terpaksa memang kita harus terima. Dengan catatan jangan lupa dikonfirmasi informasi. Itu juga masalah komunikasi itu penting, ya. Dan walaupun contohnya ada hal itu, kalau tidak ada konfirmasi juga saya sering telepon, saya hubungi, ya, cross check benar enggak. Jadi terkait hati nurani tadi yang Bapak sampaikan, berarti pada saat ada kasus seperti itu, jadi Bapak menempatkan diri Bapak dari bagaimana saya berada di posisi seperti Ya, ini. artinya yang dialaminya Iya. saya anggaplah sedang saya. Ya. Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus di Indonesia ini, Pak? Maksudnya apakah Bapak langsung menyelesaikannya pada saat itu atau Bapak memiliki bentuk atau prosedur yang selama ini Bapak laksanakan? Baik, jadi sebenarnya kalau kita di sini selalu melakukan evaluasi apapun, baik masalah-masalah yang timbul, masalah-masalah anak didik, dan masalah manajemen, masalah internal, dan termasuk masalah dilema etika ini dalam satuan pendidikan kita. Jadi sistem saya melalui evaluasi. Biasanya kami tetap briefing itu sekali seminggu. Ya, kami tetap briefing, dan di situ kita evaluasi. Dan lebih banyaknya sebenarnya tidak langsung sih. Saya lebih mungkin kalau contohnya siswa A ada permasalahannya, atau mungkin guru A ada permasalahannya, maka biasanya mungkin 2 atau 3 hari sesudah itu, artinya suasana sudah calm down, lebih enak, itu saya akan sharing, ya, bukan menghakimi, bukan apa, tapi kita bisa berbagi kira-kira kesalahannya, kenapa bisa seperti itu. Nah, jadi saya lebih ke situ, saya lebih ke humanis, ke keluargaan lah, lebih enak. Itu saya akan sharing di ruangan ini dengan mungkin Bapak Ibu dan bahkan peserta didik juga ketika ada hal-halnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi kasus ini? Nah, oke, jadi sebenarnya kalau yang faktor atau seseorang, yang jelasnya itu unsur manajemen sekolah itu wakil kepala sekolah. Jadi kita tetap sharingkan juga hal itu kepada wakil kepala sekolah atau manajemen sekolah. Artinya kita mempertimbangkan Sebelum masuk ke semua ya, warga sekolah. ya, jadi kita pertimbangkan. Ya seperti kasus lah, banyak kasus itu, contohnya ada siswa kita ini yang memiliki penyakit, kan, penyakit bawaan, sehingga sering mengganggu, bahkan dalam tugas-tugas pun tidak, artinya tidak terpenuhi lah, sehingga itu muncul, ya, guru mata pelajaran menyampaikan kepada saya, oh bagaimana saja ini anak ini kita kasih tugas tidak, ini karena juga tidak hadir. Sebenarnya kita juga sudah tahu bahwa kronologis atau histori anak itu punya penyakit. Jadi posisi kita di mana, bagaimana sebenarnya di sana? Terpaksa memang kita agak dilema, kan. Jadi pertama kita dengan unsur manajemen sekolah dan bahkan melakukan pendekatan kepada orang tua.
kepada orang tua dengan berbagai daya upaya, dan bahkan visiting juga, kunjungan juga sudah kita lakukan. Ya, kunjungan kita lakukan kepada orang tua untuk menyampaikan, artinya sebenarnya tidak bisa ada pengecualian, tetapi karena situasi dan kondisi ya kita juga harus terima. Dan Bapak Ibu guru juga perlahan-lahan bisa menerima hal seperti itu, artinya ya bukan dibiarkan, tapi bagaimana juga kita minimal memotivasi dia, memberikan semangat kepada dia. Artinya sebenarnya mungkin secara fisik dia tidak sanggup, secara pengetahuan juga dia tidak sanggup, tapi bagaimana kita bisa membangun trik tertentu ya supaya suasana di dalam kelas itu lebih kondusif, tidak mengganggu teman-temannya, dan tentunya tidak mengganggu pikiran Bapak Ibu mata pelajaran. Nah, jadi kita dengan berbagai strategi lah, karena kita ini kan guru, banyak strategi kita untuk mencapai sesuatu itu kita punya banyak cara. Ya artinya goal tetap pasti kita akan gapainya. Jadi begitu banyak ya pengalaman yang sudah Bapak share ya, itu benar-benar solutif. Jadi Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira adakah pembelajaran yang bisa Bapak petik selama Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema yang Bapak alami sendiri terkait pengalaman Bapak? Iya, kalau saya sih sederhana, saya sering bilang kita ibarat menarik rambut dari dalam tepung. Tepungnya tidak hancur dan rambutnya tidak putus. Artinya win-win solution. Ya, tidak ada yang dirugikan. Ya. Rambut tidak putus dan tepung tidak hancur. Ya. Dia tidak, ibarat coba rambut itu ada di dalam tepung, itu kita tarik, tepung tidak rubuh, tidak hancur, dan rambutnya juga tidak tetap utuh. Jadi itu hal yang sederhana, dan itu juga saya sering nilai rasa, nilai kemanusiaan. Karena apapun dalam kehidupan kita ini, mungkin kesusahan hari ini kita susah, belum tentu besok orang lain juga seperti itu. Hari ini dia punya pergumulan, belum tentu juga besok. Jadi kita di sini saling melengkapi, saling mengisi. Jadi itu solusi yang sering saya sampaikan. Artinya diingat-ingat itu, ya jangan seperti membola bambu. Membola bambu ini susah, kita pijak sebelah di bawah, sebelahnya yang setengahnya kita angkat ke atas. Jadi ada hal yang atau ada seseorang atau kelompok yang merugikan. Nah itu tidak. Jadi saya lebih seperti yang saya sampaikan itu ibarat menarik tepung, menarik rambut dalam tepung, tidak hancur, sama-sama juga terganggu. tidak terganggu. Ya. Jadi intilah semua yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan pada kasus dilema etika. Jadi walaupun ada dua kepentingan yang sama-sama benar, jadi tapi Bapak lebih lebih tepat ke nilai-nilai kemanusiaan, jadi mengutamakan yang ada nilai-nilai kemanusiaan. Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Terima kasih juga sudah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan tugas kali ini, terlebih pengalaman-pengalaman Bapak yang sudah Bapak berikan ke kita. Dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak di tengah. Oke.